Pada awal Maret 2002, pasukan Amerika dan koalisi melancarkan Operasi Anaconda, sebuah serangan besar-besaran di Afghanistan Timur yang bertujuan untuk menghancurkan pejuang Al-Qaeda dan Taliban yang bercokol kuat di lembah Shahikot. Rencana tersebut mengandalkan pengepungan pasukan musuh di daerah pegunungan dan mendorong mereka ke posisi penghadang. Namun, intelijen meremehkan jumlah dan kekuatan musuh. Alih-alih menemukan daerah dengan pertahanan ringan, pasukan koalisi justru menghadapi pasukan yang gigih dan sudah bercokol kuat di dataran tinggi, termasuk puncak Takurgar, sebuah gunung setinggi 10.000 kaki yang mendominasi medan pertempuran. Pada tanggal 3 Maret, pertempuran di lembah itu sudah terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan. Para komandan berusaha menempatkan tim pengintai di medan-medan penting, terutama di Takurgar, untuk mengamati pergerakan musuh dan mendukung operasi yang sedang berlangsung. Dalam video ini, kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya dan korban jiwa dari Roberts Ridge, pertempuran Takurgar. Selamat datang di Wars of the World. Pada dini hari tanggal 4 Maret 2002, para perencana militer memutuskan untuk menurunkan tim pengintai Navy SEAL Amerika Serikat langsung di puncak Takurgar untuk mendirikan pos pengamatan dan memantau pergerakan musuh di lembah Shahikot. Misi ini dilaksanakan oleh MH-47I Chinook dari Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-161 Angkatan Darat Amerika Serikat yang dikenal karena penyusupan malam berisiko tinggi. Pemilihan zona pendaratan sangatlah krusial. Rencana awal menargetkan lokasi di bawah puncak untuk meminimalkan risiko, tetapi karena keterbatasan waktu dan kebutuhan untuk pengamatan segera, diputuskan untuk mendarat langsung di puncak. Intelijen menunjukkan bahwa pasukan musuh berada di dekat lokasi, tetapi tidak mengonfirmasi keberadaan mereka di puncak. Sebenarnya, para pejuang Al-Qaeda sudah menduduki dataran tinggi dan menyiapkan posisi tersembunyi dengan senjata berat yang mengincar jalur pendekatan helikopter. Saat Chinook dengan Sandy Razor 03 mendekati Takurgar di ketinggian lebih dari 10.000 kaki, helikopter itu menghadapi tantangan besar. Udara yang tipis mengurangi daya angkat dan performa mesin, sementara salju serta medan yang tidak rata membuat pendaratan menjadi lebih rumit. Selain itu, puncak-puncak di sekitarnya membatasi jalur pendekatan, sehingga memudahkan pasukan musuh yang bertahan untuk mengantisipasi kedatangan helikopter. Pesawat menggunakan sistem penglihatan malam, mengandalkan petunjuk visual yang terbatas saat mendekati zona pendaratan. Saat helikopter menurun menuju area yang tampaknya layak, tidak ada indikasi dari sensor atau intelijen bahwa area tersebut sudah ditempati. Namun, hal ini berubah secara tiba-tiba. Saat Chinook mendekati puncak yang tertutup salju, helikopter itu dihujani tembakan gencar dari berbagai arah. Para pejuang musuh melepaskan tembakan dengan senapan mesin dan granat berpeluncur roket, menandakan bahwa kedatangan mereka sudah diperkirakan. Helikopter itu terkena tembakan berulang kali saat para pilot berusaha bermanuver menjauh dari zona maut. Dalam kekacauan itu, Neil C. Roberts, seorang anggota tim SEAL yang berada di dekat pintu belakang, terjatuh dari pesawat ke gunung di bawahnya. Awalnya, kru tidak menyadari kehilangan tersebut karena mereka fokus menjaga helikopter yang rusak tetap terbang. Setelah melakukan pendaratan darurat jauh dari puncak, mereka berkumpul kembali dan menyadari bahwa Roberts hilang. Dia mendarat di wilayah yang dikuasai musuh dan meskipun selamat dari jatuh, dia sempat bertempur dengan pasukan musuh sebelum akhirnya tewas. Situasi berubah drastis dari misi pengintaian menjadi upaya penyelamatan personel yang mendesak. Tim darat sekarang menghadapi tantangan untuk kembali ke puncak yang dijaga ketat demi mengevakuasi rekan mereka yang gugur. Sementara itu, helikopter yang jatuh beserta awaknya menjadi rentan di lokasi kecelakaan. Komando harus memprioritaskan evakuasi Roberts, melindungi tim yang selamat dan menilai kembali kekuatan musuh di Takurgar. Penyisipan awal mengungkapkan bahwa musuh sangat siap menempati medan yang menguntungkan yang menguasai puncak, membuktikan bahwa asumsi penguasaan cepat adalah keliru. Sejak saat itu, setiap tindakan di Takurgar dipengaruhi oleh kesalahan perhitungan ini, mengubah misi pengamatan yang direncanakan menjadi pertempuran unit kecil yang sengit dan memakan banyak korban di awal Perang Afghanistan.
Kesadaran bahwa Roberts tertinggal memaksa tim untuk mengambil keputusan yang sulit. Setelah berhasil melarikan diri dari zona pendaratan yang dijaga ketat dengan helikopter yang rusak, kini mereka menghadapi bahaya para pejuang musuh yang menduduki gunung tempat dia tertinggal. Meskipun penuh risiko, keputusan diambil untuk segera kembali. Mengingat ketinggian, suhu, dan pasukan musuh, setiap keterlambatan akan mengurangi peluang bertahan hidup. Penyisipan kedua diatur menggunakan helikopter MH-47, lain untuk menurunkan tim kembali ke Thakurgar. Namun, pada saat ini, situasi taktis telah berubah secara signifikan. Musuh berada dalam siaga tinggi setelah pertempuran sebelumnya, dengan memperkuat pertahanan mereka di zona pendaratan yang telah direncanakan. Saat helikopter mendekat lagi, helikopter itu menghadapi lokasi penyergapan yang sudah diketahui. Pesawat itu mendapat tembakan saat mendekati puncak, tetapi keputusan tetap diambil untuk mendarat. Dengan sedikit pilihan dan urgensi penyelamatan, helikopter itu sebentar saja mendarat di puncak yang tertutup salju agar tim bisa turun. Hampir seketika, mereka langsung terlibat baku tembak. Para pejuang musuh di posisi yang diperkuat melepaskan tembakan dengan senapan mesin dan senjata ringan. Tersembunyi di antara batuan terjal dan bunker, mereka memiliki garis tembak yang jelas ke seluruh zona pendaratan. Orang-orang Amerika terekspos di tanah terbuka dengan sedikit perlindungan alami di bawah tembakan dari berbagai arah. Di antara tim tersebut ada John A. Chapman, seorang pengendali tempur Angkatan Udara Amerika Serikat yang bergabung dengan elemen SEAL. Perannya adalah untuk mengordinasikan dukungan udara, yang mengharuskan dia menjaga komunikasi di bawah tembakan dan mengidentifikasi target yang berada sangat dekat dengan pasukan sendiri. Selama baku tembak yang intens, Chapman maju menuju posisi musuh yang menekan timnya. Meskipun terluka, dia tetap bertempur, menghadapi musuh dari jarak dekat. Tindakannya mengacaukan tembakan musuh, memungkinkan rekan-rekannya untuk bermanuver dan mundur dari zona pendaratan yang terbuka. Namun, situasinya tidak dapat dipertahankan, karena tim yang kalah jumlah harus menghadapi musuh yang berada di posisi lebih tinggi. Pada suatu saat, Chapman terpisah dan diduga tewas selama serangan awal ke bunker. Tim yang tersisa mundur di bawah tembakan. Rekaman drone Predator yang kemudian dideklasifikasi mengungkapkan bahwa Chapman selamat dari pertempuran awal dan bertarung sendirian untuk beberapa waktu sebelum akhirnya tewas. Saat tim mundur dari puncak, mereka menghadapi tembakan musuh dari atas. Upaya untuk mengevakuasi Roberts telah gagal, mengakibatkan kerugian besar dan mengonfirmasi kekuatan pasukan lawan yang bertahan. Ketika situasi di Thakurgar memburuk, komando yang lebih tinggi menyadari bahwa pasukan yang ada saat ini tidak cukup untuk merebut kembali puncak tersebut. Musuh menguasai medan, telah menggagalkan satu upaya penyelamatan dan terus menargetkan pesawat yang mendekat. Dibutuhkan pasukan yang lebih besar untuk menyelamatkan personel yang hilang dan memastikan kelangsungan hidup di gunung tersebut. Pasukan reaksi cepat yang dipimpin oleh Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat dari Resimen Ranger ke-75 segera dikerahkan untuk memperkuat pasukan yang terlibat, mengevakuasi personel yang terisolasi, dan mengamankan puncak jika memungkinkan. Para Ranger menaiki helikopter MH-47 dan menuju ke Thakurgar sebelum fajar. Pada saat ini, musuh sudah meningkatkan kewaspadaan, dengan pertempuran sebelumnya yang mengungkapkan zona pendaratan dan kemungkinan jalur pendekatan, sehingga pesawat yang mendarat menjadi rentan terhadap tembakan senjata. Salah satu helikopter yang biasa disebut Razor 01 mendekati puncak di bawah kondisi seperti ini. Saat mendekati zona pendaratan, helikopter itu langsung mendapat tembakan hebat dari posisi musuh. Senapan mesin dan granat berpeluncur roket menghantam pesawat saat ia menurun. Helikopter itu terkena tembakan beberapa kali, tetapi berhasil mendarat di dekat puncak meskipun tidak dengan cara yang terkendali. Helikopter itu akhirnya berhenti dengan posisi yang berbahaya di lereng gunung, dalam keadaan rusak dan tanpa perlindungan. Saat para ranger keluar, mereka langsung disambut tembakan dari posisi musuh yang lebih tinggi. Beberapa tentara, termasuk pemimpin peleton Nate Self, terluka di awal pertempuran. Tanggung jawab kepemimpinan dengan cepat berpindah saat para ranger berusaha membentuk perimeter pertahanan di sekitar pesawat yang jatuh. Medan tersebut menawarkan perlindungan yang minim dengan lokasi pendaratan yang terbuka dan hanya ada beberapa batu tersebar sebagai perlindungan. Para pejuang musuh di atas memiliki keunggulan, menembaki para ranger yang berjuang di ketinggian lebih dari 10.000 kaki dalam kondisi dingin. Meskipun menghadapi tantangan, para ranger dengan cepat mengatur diri untuk membalas tembakan, merawat korban, dan berkoordinasi dengan pesawat pendukung. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk dukungan udara dekat yang harus dikendalikan karena adanya pasukan kawan di sekitar.
Di bawah tembakan terus-menerus dari pasukan musuh yang menggunakan senjata tembak langsung dan mortir, helikopter yang jatuh itu menjadi posisi pertahanan yang sangat penting. Upaya untuk maju menuju puncak terhambat oleh tembakan musuh, sehingga para ranger sebagian besar tetap bertahan di titik pendaratan mereka. Dukungan udara menjadi semakin penting saat pesawat-pesawat menyerang posisi musuh, meskipun medan yang terjal dan risiko mengenai pasukan sendiri membatasi efektivitasnya. Asap, salju, dan kontur gunung yang tidak beraturan mempersulit identifikasi target. Pertempuran berubah menjadi baku tembak yang intens, dengan para ranger bertahan di posisi mereka dan meminta dukungan sambil menunggu bala bantuan. Kedatangan pasukan reaksi cepat menstabilkan situasi, tetapi penguasaan gunung tetap diperebutkan. Pada pagi hari tanggal 4 Maret, pertempuran untuk merebut Thakurgar telah mencapai jalan buntu. Pasukan Isaac termasuk Navy SEAL dan Ranger terjebak di dekat lokasi jatuhnya MH-47, sementara para pejuang Al-Qaeda menempati posisi yang menguntungkan, menembak dari bunker dan tebing berbatu. Kekuatan udara sangat penting untuk mencegah situasi menjadi semakin buruk. Pesawat-pesawat Arika-Arika termasuk jet tempur, pembom dan pesawat serang AC-130 menyerang posisi musuh sepanjang pagi, menghadapi tantangan seperti medan yang sulit, sasaran sulit terlihat, dan risiko mengenai pasukan sendiri. Dekatnya posisi pasukan lawan membuat pertempuran menjadi rumit, dengan para pejuang musuh sering berada sangat dekat dengan pasukan Amerika Serikat. Pengendali udara depan harus menyampaikan koordinat yang tepat di bawah tembakan sambil mencari perlindungan. Meskipun menghadapi tantangan ini, serangan udara secara bertahap melemahkan posisi musuh dengan menargetkan titik-titik tembakan yang diketahui di sepanjang punggungan. Tembakan penekan dari pesawat kadang-kadang memaksa para pejuang musuh untuk memutuskan kontak atau berpindah posisi. Para pembela terus bertempur dengan efektif, memanfaatkan medan dan posisi pertahanan yang sudah ada untuk menahan serangan dan melanjutkan tembakan. Tembakan senapan mesin dan mortir yang sporadis terus memberikan tekanan pada pasukan Amerika Serikat di bawah puncak. Di ketinggian lebih dari 10.000 kaki, udara tipis memengaruhi pergerakan dan kinerja senjata. Personel yang terluka membutuhkan perawatan terus-menerus sehingga membatasi kemampuan bermanuver. Seiring berjalannya waktu, koordinasi membaik dengan tambahan pesawat yang memberikan tekanan pada posisi musuh. Aset pengawasan termasuk sistem udara tak berawak awal membantu mengidentifikasi pergerakan dan titik-titik tembakan potensial, secara bertahap mengubah keseimbangan menjadi menguntungkan pasukan Amerika Serikat. Menjelang siang, pasukan Amerika maju dengan lebih efektif menuju puncak, menemukan jenazah Neil C. Roberts dan John A. Chapman yang menyoroti besarnya korban dalam pertempuran tersebut. Pada awal sore hari, kendali atas Thakurgar beralih ke pasukan Amerika Serikat. Dukungan udara yang berkelanjutan dan pertahanan darat memaksa musuh meninggalkan posisi-posisi kunci, memungkinkan pasukan Amerika menduduki puncak dengan percaya diri. Pertempuran berlangsung selama berjam-jam, lebih lama dari yang diperkirakan, dan terjadi dalam beberapa fase yang rumit dipengaruhi oleh keputusan-keputusan sebelumnya dan informasi yang tidak lengkap. Pada saat kendali berhasil didapatkan, hasilnya sudah jelas, tetapi harga yang harus dibayar sudah jelas. Pada sore hari tanggal 4 Maret, keseimbangan pertempuran di Thakurgar telah berubah. Serangan udara yang terus-menerus dan perlawanan di darat telah memaksa para pejuang musuh untuk mundur atau dieliminasi, memungkinkan pasukan Amerika Serikat mengamankan puncak dan punggungan di sekitarnya. Namun, pertempuran berlanjut dengan tugas-tugas menantang seperti mengamankan gunung, merawat yang terluka, dan bersiap untuk evakuasi dalam kondisi berbahaya. Pasukan Amerika secara metodis membersihkan puncak, memeriksa pejuang yang terisolasi dan posisi tersembunyi. Mereka menemukan senjata dan perlengkapan yang ditinggalkan oleh musuh, yang menunjukkan sejauh mana jaringan pertahanan di puncak tersebut. Sementara itu, beberapa ranger dan personel terluka, dan merawat mereka di ketinggian tersebut menghadirkan tantangan yang signifikan. Dingin dan kehilangan darah meningkatkan urgensi untuk evakuasi, dengan transportasi udara menjadi satu-satunya pilihan yang memungkinkan. Evakuasi tidak bisa segera dimulai karena ancaman dari musuh masih ada. Meskipun puncak bukit berada di bawah kendali Amerika Serikat, pendekatan di siang hari masih bisa membuat pesawat terpapar bahaya. Para komandan mengordinasikan evakuasi dengan hati-hati, menyeimbangkan kebutuhan akan urgensi dengan potensi risiko yang ada. Saat malam tiba, kondisi membaik untuk operasi helikopter.
Pesawat dari SOAR ke-161 kembali menyoroti peran penting penerbangan dalam operasi tersebut. Meskipun pendaratan tetap sulit karena medan yang tidak rata dan jarak pandang yang rendah, evakuasi tetap berjalan secara bertahap. Personel yang terluka diprioritaskan, diikuti oleh yang lain sesuai kondisi yang memungkinkan, bersama dengan evakuasi jenazah prajurit yang gugur, Roberts dan Chapman. Helikopter MH-47 yang jatuh tetap berada di gunung sebagai pengingat betapa sengitnya pertempuran tersebut. Pada akhir proses evakuasi, pasukan Amerika Serikat berhasil mengevakuasi seluruh personel dan perhatian kembali tertuju pada pertempuran yang masih berlangsung di lembah Sahikhot. Pertempuran di Takurgar mengakibatkan 7 prajurit Amerika tewas dan banyak lainnya terluka, menjadikannya pertempuran paling mematikan dalam operasi Anaconda. Para perencana militer dan sejarawan kemudian menganalisis pertempuran tersebut dengan fokus pada keputusan untuk menurunkan pasukan langsung di puncak, keterbatasan intelijen, serta tantangan dalam mengordinasikan operasi udara dan darat di medan yang sulit. Lokasi tersebut kemudian dikenal sebagai Roberts Ridge, mencerminkan baik besarnya korban manusia maupun kompleksitas pertempuran itu. John A. Chapman menerima medali kehormatan atas keberaniannya, sementara Britt K. Slabinski, pemimpin tim SEAL, juga mendapatkan penghargaan bergengsi ini. Neil C. Roberts, yang jatuhnya memicu pertempuran tersebut, dihormati melalui penamaan punggungan itu. Pertempuran di Roberts Ridge menggambarkan ketidakpastian dalam pertempuran dan nilai dari kegigihan, karena pasukan Amerika Serikat berhasil mencapai tujuan mereka. Meskipun menghadapi tantangan di awal, dan lebih dari 2 dekade kemudian, peristiwa ini tetap menjadi kejadian penting yang menyoroti kompleksitas konflik di Afghanistan.